Sudah, Dok. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pada sore hari ini kita akan belajar mengenai metabolisme sinobiotik. Ini juga merupakan materi kuliah terakhir saya ya, ini pertemuan terakhir kita. Jadi untuk minggu depan ini kalau tidak salah UTS, jadi nanti untuk materi-materinya akan saya kirimkan lewat Komting. Sebelum kita belajar tentang metabolisme sinobiotik, kita harus tahu dulu definisi tentang xenobiotik ya. Xenobiotik ini berasal dari kata xenos dan bios. Dia yang sudah baca-baca atau pernah mendengar apa pengertian dari xenobiotik ini? Ini ada yang sudah baca-baca atau pernah dengar sebelumnya, xenobiotik. Kira-kira apa pengertiannya? Muhammad Bintang? Muhammad Bintang? Iya dok. Ya, apa pengertian dari xenobiotik? Izin menjawab dok. Zat asin dok. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi betul sekali. Xenobiotik berasal dari kata xenos. Xenos ini adalah asing. Xenobiotik ini kan ada kata-kata bios ya. Bios itu adalah kehidupan tubuh. Sehingga xenobiotik ini artinya adalah senyawa yang asing bagi tubuh. Tidak ada di dalam tubuh. Metabolisme xenobiotik itu bertujuan untuk mengeliminasi senyawa asing yang tidak diinginkan dari dalam tubuh. Karena senyawa tadi itu kan asing ya. Nah, kalau dia terus-menerus menumpuk, berbahaya bagi tubuh. Sehingga harus dikeluarkan, harus dieliminasi. Masalahnya, senyawa asing atau xenobiotik ini tadi, itu biasanya bersifat non-polar atau lipofilik. Tidak larut air ya, lipofilik itu kan larut lemak tapi tidak larut air, hidrofobik. Nah, kalau senyawa-senyawa yang tidak larut air seperti itu, tapi lipofilik, itu akan cenderung menumpuk ke dalam sel, masuk ke dalam membran sel. Membran sel itu kan dari lipid ya. Karena dia lipofilik, dia akan masuk dalam sel yang maka harus diubah dulu kelarutannya. Sebentar, ini sinyal saya kayaknya yang nggak stabil ya, wifi-nya. Saya stop video ya, biar lebih jelas untuk penyampaiannya. Baik, saya tekankan lagi. Senyawa-senyawa asing itu bersifat lipofilik. Mereka akan lebih mudah teretensi di dalam sel dan sulit untuk dikeluarkan. Sehingga harus diubah dulu kelarutannya. Dari yang awalnya lipofilik menjadi hidrofilik. Jadi nanti lebih mudah dikeluarkan terutama melalui urin. Nah, inilah sebenarnya tujuan utama dari metabolisme xenobiotik. Sehingga melalui biotransformasi dari perubahan kelarutan xenobiotik tersebut, diharapkan kita bisa mengendalikan jumlah xenobiotik tersebut sehingga tidak berlebihan. Proses ini melibatkan perubahan biokimia di dalam tubuh karena terdapat perubahan kelarutan itu kan ya, berarti harus ada senyawa yang diubah, strukturnya itu diubah, mungkin ditambahkan atau dihilangkan gugus-gugusnya dan ditambahkan, dikonjugasikan dengan senyawa-senyawa lain. Tempat dari metabolisme xenobiotik ini terutama ada di hepar. Mana hepar ini merupakan tempat utama dari berbagai macam metabolisme di dalam tubuh. Tidak hanya metabolisme xenobiotik saja, tapi juga metabolisme-metabolisme yang lain itu banyak sekali bertempat di hepar ya. Metabolisme glukosa, metabolisme asam amino, metabolisme lemak, dan lain-lain itu banyak sekali terjadi di hepar.
Maka di sini xenobiotik itu metabolismenya juga banyak di hepar. Ini adalah contoh-contoh xenobiotik. Mulai dari obat-obatan. Nah, kalau obat-obatan itu kan jelas ya bahan-bahan yang masuk ada antibiotik, antipiretik, analgesik, suplemen, warfarin, banyak sekali bahan-bahan kimia yang masuk di sini. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh lain dari xenobiotik apa lagi? Febrianti Diah. Halo Febrianti. Kok tidak ada jawaban ya? Ini orangnya apa enggak? Kalau misalnya ke toilet, ke belakang gitu, tulis di kolom chat ya. Supaya saya juga bisa mengecek ini kehadirannya. Gimana Febrianti ada? Tidak ada ini Febrianti. Padahal ada ininya namanya. Ya. Apalagi contohnya xenobiotik Febri? Apa contoh xenobiotik yang lain selain obat-obatan? Mana Febri? Tidak ada ini. Pengawet. Pengawet. Oke, pengawet di makanan ya. Oke, yang lain mungkin ada lagi yang mau memberi jawaban? Insektisida, Dok. Oke, betul. Insektisida. Pengawet, bahan-bahan makanan, itu masuk sini ya. Pengawet itu masuk bahan tambahan pada makanan. Nah, ini tuh ada juga pewarna, terus di makanan itu kan biasanya kalau makanan olahan ada macam-macam tambahan ya. Ada stabilizer, ada emulsifier, ada komponen-komponen garam, yang ada pemanis buatan, perasa buatan, kemudian alkohol, nitrosamin, dan lain-lain. Banyak sekali contohnya. Terus tadi Halai juga menjawab insektisida. Nah, polusi-polusi udara, tanah, air tanpa kita sadari itu juga merupakan xenobiotik ya. Misalnya ini obat-obatan yang disemprotkan di dalam tanaman itu juga merupakan xenobiotik. Sekarang ini susah ya tanaman organik yang tidak pakai tambahan insektisida, pestisida gini ini. Nah, kalau kita makan sayur-sayuran kesannya sehat, tapi kalau ada tambahan insektisida seperti ini itu kan jadi tidak sehat menumpuk di tubuh ya. Saya tidak terlalu paham tentang pertanian, tapi saya pernah diskusi dengan saudara yang ada di pertanian ya. Biasanya katanya itu kalau petani-petani nyemprot, sekarang itu dosisnya makin lama makin tinggi karena hamanya itu kebal. Ibaratnya kayak kita itu antibiotik ya. Karena sudah terlalu sering diberikan antibiotik, kumannya itu kan jadi kebal sehingga dibutuhkan dosis antibiotik, jenis antibiotik itu yang lebih keras kan ya, supaya bisa membunuh kumannya. Nah, hama itu juga demikian. Karena terlalu sering disemprot, sehingga dosis dan jenis insektisida, pestisida yang diberikan itu jadi lebih kuat untuk bisa membunuh hamanya itu. Sehingga kalau ini benar kan bahaya ya. Makanan yang sehari-hari kita makan itu rawan sekali tercemar xenobiotik berupa pestisida yang keras ini. Kemudian pabrik-pabrik ini kan bisa polusinya berupa asap, bisa limbahnya itu ke sungai, terus mencemari sungai, kemudian limbahnya itu juga bisa terserap oleh tanah. Sehingga orang-orang yang tinggal di dekat pabrik, karyawan-karyawan yang sehari-hari terpapar, ini tanpa kita sadari juga berisiko untuk mendapatkan efek buruk dari xenobiotik dan bahan-bahan kimia lainnya.
Kemudian tanpa kita sadari juga, produk personal care itu juga merupakan xenobiotik ya. Kosmetik, skincare, ini nggak cuma cewek-cewek ya. Sekarang saya lihat itu banyak cowok-cowok yang juga suka skincarean, cowok-cowok metroseksual itu. Kemudian produk-produk hygiene, perawatan sehari-hari itu juga. Walaupun memang sebagian besar ini kan bersifat topik ya. Nah ini yang sering dan sangat berbahaya, jelas ini bahaya. Asap rokok. Rokok itu kaya akan zat kimia. Dalam satu puntung rokok itu saja ada 7.000 lebih senyawa kimia. Dan dari 7.000-an senyawa ini ada 70 senyawa yang sudah terkonfirmasi aktivitas karsinogeniknya. Karsinogen itu apa? Sudah tahu karsinogen. Zat pemicu kanker, Dok. Oke, terima kasih jawabannya Hela. Jadi betul, karsinogen itu adalah zat pemicu kanker. Jadi banyak sekali senyawa-senyawa yang bisa memicu kanker di dalam rokok. Dan nitrosamin, benzin, amin, asetaldehid, butatin, dan lain-lain. Ini yang sudah terkonfirmasi ya, bisa jadi di antara 7.000 ini ada juga yang bisa menyebabkan kanker, hanya saja belum terkonfirmasi. Belum efek-efek lainnya ya, misalnya nikotin itu punya efek adiksi, kemudian efeknya ke tekanan darah, ke heart rate, ke glukosa, peningkatan kadar glukosa, bisa merusak sumsum tulang belakang, sehingga menyebabkan anemia, lalu iritan bagi kulit, bagi pernafasan, dan lain-lain. Jadi, hindari merokok karena jelas bahayanya. Makanya aneh kalau misalnya ada dokter atau dokter gigi yang merokok ya. Kalau dokter gigi itu kan jelas ya, selain mengakibatkan kerusakan tubuh, giginya kan juga jadi kuning-kuning rusak akibat rokok kan ya. Jangan sampai kalian ini ada yang merokok ya. Sekarang ini saya lihat nggak cuma cowok-cowok loh ya, cewek-cewek itu juga banyak yang ngerokok. Padahal cantik-cantik, sudah bagus penampilannya, tapi tiba-tiba di depan umum merokok kan nggak pantas ya kayak gitu ya. Hindari merokok. Kemudian kembali lagi ke metabolisme xenobiotik. Ingat lagi konsep metabolisme ya, adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Ada 3 macam, katabolisme, anabolisme, dan amfibolisme, meskipun tidak ditulis di sini ya. Katabolisme itu adalah pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan melepaskan energi dalam bentuk ATP. Metabolisme ini terjadi pada proses pencernaan makanan, di mana senyawa-senyawa makanan yang makromolekul itu ya dipecah jadi kecil-kecil. Pemecahan senyawa kompleks jadi kecil-kecil ini misalnya dari polisakarida atau karbohidrat kompleks menjadi glukosa atau karbohidrat sederhana yang monosakarida gitu. Kemudian dari protein jadi asam amino, dan dari lipid atau triacylglycerol menjadi asam lemak dan gliserol. Kebalikan dari katabolisme adalah anabolisme. Anabolisme ini adalah sintesis senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Senyawa sederhananya itu didapatkan dari produk pemecahan katabolisme ini, yang dipakai untuk sintesis senyawa-senyawa yang penting bagi sel. Dan dalam prosesnya, anabolisme ini menggunakan energi. Sebenarnya ada juga yang ketiga, jenis metabolisme ketiga, yaitu amfibolik ya. Persilangan antara anabolisme dan katabolisme, tapi tidak tertulis di sini. Metabolisme ini dalam reaksi-reaksi kimianya dibantu oleh enzim dan kofaktor. Metabolisme ini sangat penting bagi kehidupan. Tidak hanya organisme tingkat tinggi seperti manusia ya. Mikroorganisme yang kecil-kecil itu juga melakukan proses metabolisme. Sehingga kalau tidak ada metabolisme tentu tidak akan ada kehidupan. Lalu xenobiotik tadi sudah dijelaskan, senyawa yang asing bagi tubuh.
Yang contohnya tadi sudah dijelaskan tadi ya. Nah, ini metabolismenya juga sama seperti metabolisme yang lain, dibantu oleh enzim dan kofaktor. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi xenobiotik dengan mengubah kelarutannya. Dan ilmu tentang xenobiotik ini sangat penting bagi toksikologi. Xenobiotik bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui proses ATME ya, seperti proses farmakokinetik lainnya. Pada umumnya obat yang masuk ya, akan mengalami yang namanya uptake dan distribusi. Mulai dari A ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau eliminasi. Masuknya senyawa xenobiotik ini bisa dari bermacam-macam ya. Tapi yang mayor itu ada dari kulit, GI tract, dan paru. Inhalasi ya paru, kalau GI tract itu lewat oral. Kemudian tempat utama metabolisme yang paling besar itu ada di hepar, yang paling banyak. Selain itu ada juga di organ-organ lain. Nah, kalau sudah diserap, dia akan didistribusikan ke berbagai macam target organ dan terakhir dieliminasi. Paling banyak itu melalui urin, walaupun ada sedikit yang lewat feses. Lalu ini untuk absorpsinya. Absorpsinya itu beda-beda tergantung port de entry-nya, jalur masuknya. Jika xenobiotik ini diberikan per oral, itu akan diserap oleh usus halus. Kalau lewat topikal diserap oleh kulit, kalau lewat intramuskular, subkutan atau intraperitoneal akan diserap lewat membran, dan kalau inhalasi diserapnya lewat paru. Jika lewat IV intravena akan langsung masuk ke peredaran darah. Nah, yang lain ini juga goalnya akan bisa masuk ke peredaran darah. Hanya saja jumlahnya yang masuk itu akan berbeda dibandingkan dengan melewati IV. Kalau IV kan kita langsung ya, suntik langsung ke peredaran darahnya. Sehingga di sini bisa banyak yang masuk. Tapi kalau lewat jalur lain, berbeda-beda persentasenya yang masuk ke dalam aliran darah. Misalnya kalau kulit itu cuma sedikit saja ya. Ini ATME yang tadi saya sebutkan. Ini absorpsinya lewat beberapa mekanisme tadi. Kemudian goalnya itu masuk ke sirkulasi, ke peredaran darah. Lalu didistribusi ke berbagai macam jaringan. Jaringan utama dan jaringan-jaringan lain. Kemudian M itu akan dimetabolisir. Metabolisme dari xenobiotik nanti akan menghasilkan berbagai macam metabolik dengan efek yang beragam. Lalu terakhir diekskresi, terutama lewat urin. Kemudian yang penting di sini saya tekankan, berbeda ya tujuan antara metabolisme xenobiotik ini dengan detoksifikasi hepar. Jadi kalau orang awam kan mesti ya, bahkan pelajaran SMA itu kan mesti kalau ditanya apa fungsi dari hepar, apa fungsi dari hati, itu kan mesti fungsinya untuk menetralisir racun, untuk detoksifikasi. Sebenarnya tidak sesimpel itu. Toksin atau xenobiotik masuk ke dalam tubuh kita dalam bentuk apapun ini tadi ya, obat, pestisida, pengawet, perasa atau tambahan dalam makanan atau apapun, itu akan melewati metabolisme xenobiotik di hepar yang terdiri dari 2 fase. Fase 1 itu adalah pengepakan, packaging ya, misalkan ini baratnya sampah ya. Ini adalah proses penyiapan sampahnya itu sebelum diambil. Lalu di sini ada fase 2. Fase 2 ini adalah proses pengambilan sampahnya, sehingga toksin itu tidak menumpuk di dalam tubuh. Nanti terakhir, xenobiotik ini akan dibuang setelah kelarutannya berubah. Karena tadi xenobiotik itu tidak larut air, diubah dulu lewat 2 fase ini, sehingga polaritas dan kelarutannya itu berubah dan lebih mudah untuk diekskresikan, terutama lewat urin. Tapi yang perlu jadi perhatian,
terlibat proses bioaktivasi dan antara fase 1 dan fase 2 dapat terbentuk toxic byproduct. Disinilah titik kritisnya. Artinya belum tentu proses detoksifikasi ini itu aman, malah bisa jadi pada proses metabolisme xenobiotik ini dibentuk produk-produk toksik yang bisa berbahaya dan mengakibatkan berbagai macam kerusakan sel serta jaringan. Ini tadi ya xenobiotik metabolismenya itu ada 2 fase. Pada fase 1 ini adalah modifikasi kimia di mana terjadi penambahan atau penghilangan gugus tertentu pada senyatiknya. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan tempat bagi metabolisme fase 2. Misalkan ini benzin. Benzin ini akan mengalami hidroksilasi, penambahan gugus hidroksil ya, pada fase 1, sehingga menjadi fenol. Tujuan ditambahkan fenol ini untuk fase 2. Fenolnya ini ditambahkan hidroksil supaya dia bisa dikonjugasi dengan senyawa lain, misalnya asam glukuronat. Jadi pada fase 2 ini adalah konjugasi. Konjugasi itu penggabungan 2 atau lebih senyawa ya. Pada fase 2 ini terjadi reaksi sintetik xenobiotik dengan senyawa endogen. Jadi dia dikonjugasikan dengan senyawa endogen, senyawa yang sudah ada di dalam tubuh. Sehingga nanti akan menghasilkan senyawa yang lebih polar, terisasi untuk meningkatkan kelarutannya dalam air dan memudahkan ekskresinya. Paham di sini ya? Fase 1 penambahan atau penghilangan gugus, fase 2 konjugasi, digabungkan dengan senyawa endogen. Sehingga goalnya meningkatkan kelarutannya. Jadi ini gambarannya, senyawa xenobiotik itu awalnya lipofilik. Dia akan melewati 2 fase. Fase 1 ini bisa macam-macam ya. Bisa oksidasinya di sini, tambahkan oksigen, atau misalnya hidrolisis, atau misalnya reduksi. Jadi bermacam-macam. Misalnya ini mengalami hidroksilasi, kemudian di sini ditambahkan gugus amin, gugus sulfidril. Di sini bisa terbentuk senyawa yang nukleofil atau elektrofil. Kalau elektrofil itu bermuatan positif, kalau nukleofil bermuatan negatif. Lalu pada fase 2 terjadi konjugasi, digabungkan dengan senyawa lain, misalnya glutation, atau mungkin sulfasi, penambahan gugus sulfat, asetilasi, penambahan asetil, glukuronidasi, konjugasi dengan asam glukuronat. Goalnya ini, walaupun terbentuk senyawa yang macam-macam ini ya, akan menjadi senyawa yang hidrofilik sehingga lebih mudah diekskresikan. Ini juga sama sih gambarannya, fase 1 tadi. Misalnya di sini oksidasi yang paling sering itu ya. Dengan bantuan enzim sitokrom B4 50. Kemudian nanti mengalami keterlebihan kecil yang masih nonpolar itu akan diekskresikan lewat feses. Tadi saya katakan metabolisme xenobiotik ini bukan detoksifikasi, melainkan biotransformasi, perubahan senyawa. Ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, yang awalnya xenobiotik itu toksik, benar-benar mengalami detoksifikasi sehingga menjadi metabolit inaktif yang aman. Kalau ini tidak masalah ya. Tapi ada kemungkinan kedua di mana xenobiotiknya itu awalnya tidak berbahaya. Tapi setelah lewat fase 1 terjadi aktivasi metabolit menjadi intermediate yang reaktif dan berbahaya. Nah, kita tidak bisa memprediksi kemungkinannya ini ya. Maka terminologi detoksifikasi itu kurang tepat. Karena bisa jadi awalnya itu tidak berbahaya tapi malah jadi metabolit berbahaya, harmful, karsinogen,
yang justru metabolisme itu akan meningkatkan aktivitas biologis dan toksisitas dari senyawa tersebut. Jadi ini tadi sinobiotik mengalami fase 1 aktivasi. Nah, disinilah bisa terbentuk intermediate reaktifnya. Kalau ini sudah lewat fase 2 konjugasi itu aman. Dikonjugasikan dengan senyawa lain yang sifatnya itu nanti jadi larut air sehingga mudah diekskresikan dan tidak berbahaya. Tapi fase kritisnya ada di antara fase 1 dan fase 2 ini ya, setelah fase 1. Tujuannya dari sinobiotik mengubah senyawa yang lipofilik atau nonpolar menjadi senyawa yang hidrofilik dan polar sehingga lebih mudah dieliminasi. Jangan salah ya, tujuannya itu bukan detoksifikasi, tapi mengubah kelarutannya. Kalau kita bilang detoksifikasi itu kan pasti aman. Tapi tadi di tengah-tengah antara fase 1 dan fase 2 ada senyawa intermediate yang punya potensi untuk berbahaya. Fase 1 secara biokimia ini mengubah sinobiotik, gugus fungsionalnya itu berubah sehingga efek biologisnya itu juga berubah. Terutama fase 1 ini dikatalisir oleh kelompok enzim yang namanya sitokrom P450. Tidak semua enzim itu berakhiran dengan ase ya. Ada juga kelompok sitokrom ini tidak berakhiran dengan ase tapi juga merupakan enzim dan golongannya ini banyak sekali anggotanya. Ada 3 jenis reaksi fase 1, oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Oksidasi ini macam-macam, ada hidroksilasi, ini penambahan gugus hidroksil. Ada dealkilasi N dan O, ini penghilangan gugus alkil. Ada deaminasi, ini penghilangan gugus amin. Epoksidasi, ini pembentukan epoksid, penambahan oksigen, penghilangan hidrogen. Bisa juga reduksi, penambahan hidrogen, yang mana donor molekulnya bisa GSH, FAD, NADH, atau NAD. Kehilangan oksigen. Bisa juga hidrolisis. Hidrolisis itu pemecahan senyawa atau molekul dengan bantuan air. Jadi misalnya ini pembelahan gugus amid dan ester. Kita mulai dari hidroksilasi. Hidroksilasi ini adalah reaksi utama yang terlibat pada fase 1. Reaksinya ini adalah sinobiotiknya ya. Tambah oksigen, NADPH, dan H+ dengan bantuan sitokrom P450 menjadi ROH, H2O, dan NADP. Jadi ada hidroksilasi di sini di mana atom O dari oksigen itu dipecah, satunya itu akan masuk ke dalam sinobiotik terjadi hidroksilasi, satunya akan bergabung dengan ion H dari NADPH dan H+ bebas ini yang menjadi H2O. Kita lihat di sini, senyawa RH sinobiotik yang awalnya lipofilik menjadi hidrofilik. Nah, ini ada 2 kemungkinan yang tadi saya sebutkan. Bisa jadi sinobiotiknya ini yang awalnya aktif jadi inaktif. Nah, kalau ini tidak berbahaya ya. Tapi bisa juga sinobiotik yang awalnya itu inaktif, senyawanya itu malah jadi aktif dan harmful bagi tubuh kita. Sitokrom P450 sistem ini merupakan golongan monooksigenase. Jadi kalian masih ingat kan ya yang golongan enzim itu? Kalau saya enggak tahu Anda yang diberi itu yang 6 atau 7 macam ya. Kalau yang lama itu ada 6 golongan enzim. Kalau yang baru itu ada 7 golongan enzim. Masih ingat golongan enzim itu apa saja? Diberikan loh ya waktu kuliah tentang enzim awal-awal itu ada 6 atau yang terbaru ada 7 macam golongan enzim. Apa saja? Zikodiaksa. Ada? Apa saja golongan enzim ziko? Masih ingat enggak? Mau ujian toh ya?
Sudah dikasih kuliahnya enggak Ziko tentang golongan enzim ini? Udah dok. Bawahnya tab 7 ya dok. Ya. Apa saja? Ada osidoreduktase, transferase, hidrolase, isomerase, dan polimerase. Oke, saya koreksi ya. Terima kasih jawabannya sebelumnya. Polimerase saya dengar ya, itu yang betul translokase ya. Jadi yang terbaru itu ada nomor 7 itu translokase. Ini dipelajari lagi ya, masing-masingnya itu. Kalau oksidoreduktase kan untuk reaksi oksidasi reduksi, transferase untuk transfer antar gugus, untuk membentuk isomer. Nah ini monooksigenase itu masuk ke dalam golongan yang oksidoreduktase. Jadi oksidoreduktase itu dibagi-bagi lagi jadi beberapa macam. Ada oksidase, oksigenase, dihidrogenase, kemudian hidroperoksidase. Ini dipelajari lagi. Jadi di sini dia bisa bereaksi dengan oksigen, memecah molekul oksigen ini. Sitokrom P450 ini banyak sekali golongannya dan juga kemampuan katalisisnya itu juga banyak, bisa memetabolisir lebih dari 50% dari senyawa sinobiotik yang ada di dalam tubuh. Sitokrom P450 ini disebut juga CYP ya, singkatannya itu. Ini merupakan protein dan dia merupakan suatu hemoprotein, di mana yang bekerja aktif dari sitokrom P450 ini adalah komponen hemnya. Jadi sebagaimana hemoprotein yang lain ya, yang bekerja aktif itu adalah komponen hemnya. Ada yang bisa memberikan contoh hemoprotein lainnya apa saja? Ada banyak hemoprotein di dalam tubuh kita itu. Mungkin ada yang kalian kenal dalam kehidupan sehari-hari. Itu apa? Ya, paramita. Ya, paramita ada. Mana ini dia? Ada dok. Oke, apa contoh hemoprotein lain selain sitokrom P450? Anda sering dengar loh ya. Apalagi senyawa yang mengandung hem. Hemoglobin dok. Ya, betul ya. Jadi hemoglobin itu juga merupakan hemoprotein. Banyak sekali hemoprotein di dalam tubuh. Ada hemoglobin, sitokrom P450, sitokrom C, dan myoglobin, enzim-enzim lain seperti talase, triptofan, perlase, dan lain-lain. Jadi seperti di sini ya, hemoglobin itu juga gitu. Kan terdiri dari hem dan globin. Globinnya protein. Nah, hemnya ini yang aktif bekerja membawa oksigen. Jadi komponen oksigennya itu berikatan dengan hem. Nah, ini juga demikian dari sitokrom P450 ini, komponen hemnya ini yang mengandung active site dan merupakan tempat yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Dikatakan P450 karena sitokrom P450 ini terutama ion Fe-nya itu memberikan panjang gelombang tertinggi pada 450 nanometer ketika dikombinasikan dengan CO. Makanya namanya sitokrom P450. Kemudian penamaannya dia terdiri dari sejumlah besar isoform ya. Nomenklaturnya seperti ini. CYP itu sitokromnya. Lalu ini ada huruf angka. Angka yang pertama itu familinya,
Angka yang kedua, huruf yang mengikuti kemudian ini subfamilinya, lalu angka terakhir ini adalah individunya, artinya spesifik per jenis enzimnya. Misalkan di sini CYP1A1, familinya nomor 1, subfamilinya A, individualnya 1. Nah, ini dikode oleh gen, di mana namanya itu sama dengan nama enzimnya. Misalkan gen CYP1A1 itu adalah gen yang mengkode enzim CYP1A1. Lalu ini untuk kesamaannya, famili itu memiliki lebih dari 40% kesamaan asam amino, subfamili kesamaannya lebih dari 50%. Fungsi dari CYP ini macam-macam, tidak hanya untuk metabolisme sinobiotik, tapi juga untuk metabolisme yang lain, misalnya metabolisme steroid, metabolisme asam lemak, asam arakidonat, metabolisme asam empedu, dan lain-lain. Ini tidak usah dihafal ya. Lalu ini merupakan hemoprotein seperti hemoglobin. Hem ini adalah suatu porfin. Porfir itu senyawa yang terdiri dari 4 cincin pirol dan di tengah-tengahnya ada ion logam. Kalau pada hem, ion logamnya ini adalah Fe. Nah, ini mesti juga terpengaruh kan ya kalau misalnya kita mengalami defisiensi Fe. Fungsi dari sitokrom P450 ini juga akan terpengaruh. Kemudian jenisnya itu ada 2 macam, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu yang dimiliki oleh bakteri dan juga terkandung dalam mitokondria. Tipe 2 itu dimiliki oleh mikrosom. Mikrosom itu apa? Mikrosom adalah membran dari retikulum endoplasma yang banyak terdapat di hepar. Makanya hepar itu merupakan tempat utama dari metabolisme sinobiotik karena banyak mikrosomnya. Kaya akan sitokrom P450. Ini cara untuk mengambil mikrosom ya, karena mikrosom itu dalam dan halus sekali, kita harus meriksanya itu berkali-kali. Di centrifuge itu diputar-putar ya. Misal kita punya cairan hepar gitu, cairan atau mungkin darah atau cairan yang lain, diputar-putar berkali-kali sehingga kita dapatkan mikrosomnya. Isoform dari sitokrom P450 ini banyak sekali dengan berbagai macam spesifisitas substrat yang berbeda. Selain sinobiotik juga bisa membantu metabolisme steroid, eikosanoid, asam lemak, retinoid, dan lain-lain. Kemudian yang terlibat dalam reaksi metabolisme sinobiotik oleh sitokrom P450 itu adalah NADPH. Bukan NADH, beda loh ya, NADPH dan NADH itu. Kalau NADH itu kan dihasilkan lewat berbagai macam reaksi pengadaan energi, karena nanti dia akan masuk ke dalam rantai respirasi untuk jadi ATP. Tapi kalau NADPH itu dihasilkan oleh HMP shunt, hexose monofosfat shunt, jalur alternatif dari oksidasi glukosa ya. Mana tujuannya nanti akan saya jelaskan. Ada untuk membantu biosintesis senyawa, membantu kerja antioksidan dan lain-lain. Kemudian selain di mikrosom, sitokrom P450 itu juga ada di mitokondria, tapi yang banyak di mikrosom ya. Kalau di mitokondria ini ada flavoprotein NADPH, adrenotoksin, reduktase, adrenotoksin. Kemudian sitokrom P450 ini memiliki sifat bisa diinduksi. Induksinya ini efeknya macam-macam. Contohnya seperti ini. Yang pertama, pemberian obat fenobarbital bersamaan dengan warfarin. Fenobarbital itu adalah obat anti kejang. Biasanya kita berikan pada pasien-pasien epilepsi. Warfarin itu adalah obat pengencer darah, istilah awalnya ya. Biasanya diberikan pada pasien-pasien penyakit jantung, mana plak-plak aterosklerosis gitu, atau penyumbatan di pembuluh darah jantungnya itu ya. Kemudian juga pada stroke. Nah, supaya darahnya itu tidak menggumpal, menyumbat pembuluh darah, kita kasih warfarin ini.
Nah, kalau fenobarbital diberikan bersamaan dengan warfarin ini harus hati-hati. Karena fenobarbital ini bisa menginduksi hipertrofi retikulum endoplasma halus. Kalau retikulum endoplasmanya itu membesar hipertrofi, CYP-nya itu juga akan meningkat, akan terjadi peningkatan CYP sebanyak 3-4 kali. CYP ini kan akan memetabolisme warfarin lewat metabolisme sinobiotik. Sehingga metabolisme warfarin ini akan meningkat. Warfarin akan lebih cepat dimetabolisir dan dikeluarkan, diekskresikan dari tubuh. Sehingga warfarin ini akan sulit untuk mencapai dosis optimal karena baru sebentar dia ada di sirkulasi gitu ya. Dia akan cepat dimetabolisir di hati lewat metabolisme sinobiotik dan dikeluarkan. Dosis warfarin akan jadi tidak optimal. Jadi kurang efektif kalau fenobarbital diberikan bersamaan dengan warfarin. Contoh yang kedua, alkohol bersamaan dengan rokok. Nah, ini harus hati-hati nih. Ketika orang yang pemabuk berat, terus dia juga sekaligus perokok berat gitu ya. Etanol itu bisa menginduksi CYP2E1. Kalau tadi fenobarbital yang diinduksi CYP2C9, ini sama dengan yang memetabolisir warfarin. Nah, kalau etanol ini yang diinduksi CYP2E1. CYP2E1 ini bisa memetabolisir senyawa kimia yang ada pada asap rokok. Senyawa pada asap rokok ini kalau dimetabolisir akan terbentuk metabolit intermediate yang sifatnya itu karsinogenik. Nah, kalau banyak senyawa pada asap rokok yang dimetabolisir karena etanol ini menginduksi CYP2E1 ini, karsinogenik yang terbentuk akan lebih banyak sehingga karsinogenisitas akan meningkat. Sehingga risiko kanker akan meningkat dari merokok. Jadi ini bad habit ya kalau disanding satu merokok dan efek karsinogenisitas dari alkoholnya dari rokoknya. Nah, ini senyawa-senyawa yang bisa menginduksi CYP lain-lainnya ya. Tadi sudah disebutkan barbital dan etanol. Ada juga steroid, nikotin, alkohol, klorodan, DDT, kloroform dan lain-lain, bisa baca sendiri. Kemudian CYP itu juga terlibat dalam metabolisme polisiklik aromatik hidrokarbon atau PAH. PAH ini nama lamanya aromatik hidrokarbon hidroksilase. Jadi CYP itu bisa mengaktifkan PAH yang ada dalam asap rokok yang sebelumnya itu inaktif ya. Tapi CYP akan mengubah PAH-nya ini menjadi aktif sehingga jadi karsinogen yang berbahaya. Selain itu, perokok juga memiliki kadar CYP yang lebih tinggi dibandingkan dengan bukan perokok. Kemudian CYP punya sifat memiliki polimorfisme. Polimorfisme ini adalah variasi genetik yang berbeda antara orang satu dengan orang yang lain. Polimorfisme genetik dari CYP ini ada dua macam. Ada yang aktivitas katalitiknya lebih aktif, lebih tinggi, atau lebih rendah. Jadi kita ini punya variasi gen ya. Beda dengan mutasi. Kalau mutasi itu kan berubah. Dan sedikit sekali orang yang mengalami mutasi. Tapi kalau polimorfisme itu variasi yang normal ada dimiliki lebih dari 1% dari populasi. Tapi variasi ini memiliki aktivitas yang lebih tinggi atau lebih rendah enzim CYP-nya. Nah, ini akan menentukan respon terhadap obat-obat. Bisa jadi aktivitas katalitiknya lebih tinggi CYP-nya ini pada orang tertentu dengan variasi gen. Sehingga obat-obatan itu akan dimetabolisir dengan lebih cepat dan bisa jadi tidak efektif dosisnya. Harus diberikan dosis yang lebih tinggi. Kemungkinan kedua adalah variasi gen dengan aktivitas katalitik enzim yang lebih rendah. Sehingga obat itu akan lebih lambat metabolismenya dan akan lebih mudah menumpuk di dalam tubuh. Efek toksiknya itu akan lebih mudah keluar. Nah, ini kalau di luar negeri ini diperiksa polimorfisme gen ini secara rutin ya. Makanya kalau di luar negeri kita sering dengar pengobatan
bukan lagi secara umum tetapi personalized medicine. Karena efek obat antara orang satu dan orang lain itu berbeda-beda diakibatkan oleh variasi pada polimorfisme CYP ini. Kalau yang sering diperiksa itu CYP untuk clopidogrel ya, ini sudah ada pemeriksaannya, hanya belum rutin. Jadi clopidogrel itu adalah obat anti pembekuan darah untuk mencegah pembekuan darah pada pasien-pasien stroke atau pada pasien-pasien penyakit jantung koroner gitu ya. Sehingga darahnya tidak membeku dan menyebabkan sumbatan. Pada orang-orang dengan polimorfisme clopidogrel terjadi aktivitas katalitik CYP yang tinggi. Jadi clopidogrelnya itu lebih mudah di metabolisme dan susah untuk mencapai dosis optimal. Sehingga pada orang-orang seperti ini diperlukan dosis clopidogrel yang lebih tinggi. Contoh lain pada antihipertensi tertentu ya. Ada polimorfisme obat antihipertensi yang juga sama. Menunjukkan aktivitas CYP yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau lebih tinggi, berarti obat antihipertensinya kurang efektif karena lebih mudah dimetabolisir dan lebih mudah dikeluarkan. Tapi kalau aktivitas CYP-nya itu lebih rendah, obat antihipertensinya itu akan sulit untuk dimetabolisir sehingga akan lebih mudah menumpuk, terakumulasi dan sifatnya itu toksik. Maka ini harus hati-hati. Kita belum sampai pada tahap ini ya, tapi sekedar kalian tahu kalau variasi genetik dalam bentuk polimorfisme ini bisa mempengaruhi aktivitas katalitik dari CYP ini, sehingga bisa menyebabkan obat itu tidak efektif atau malah toksik. Ini reaksi-reaksi lain yang dikatalisir CYP dan ini adalah enzim-enzim sistem lain pada fase 1 ya, ini bisa dibaca sendiri. Kemudian ini adalah inducer dari sintesis CYP. Ini juga bisa dibaca sendiri ya, tadi sudah. Ini inhibitornya. Jadi CYP ini juga bisa dihambat baik dari sisi sintesis himnya atau sintesis CYP-nya, atau inaktivasi, destruksi CYP, atau organelnya, retikulum endoplasmanya yang dirusak oleh berbagai agen. Biasanya inhibitor-inhibitor dari CYP ini bersifat kompetitif. Lalu ini faktor-faktor yang mempengaruhi ya, misalnya diet dan nutrisi. Misalnya tadi dikatakan kan kalau HIM itu menyumbang peranan penting pada CYP, komponennya utama CYP kan HIM. Jadi kalau kita itu kekurangan Fe, otomatis CYP itu juga akan terganggu aktivitasnya. Lalu hormon-hormon tertentu, karena tadi metabolisme CYP itu kan juga membantu metabolisme hormon-hormon tertentu ya. Usia, jenis juga bisa, misalnya pada neonatus dan geriatri. Metabolisme pada neonatus dan geriatri itu lebih lambat, sehingga efek toksik obat itu akan cenderung lebih mudah muncul. Maka hati-hati kalau Anda memberikan obat pada neonatus dan geriatri, jangan terlalu banyak dosisnya. Kemudian ada perbedaan genetik yang tadi dan ada kondisi patologis tertentu. Jadi penyakit-penyakit yang mengenai saluran pencernaan, hiperginjal, itu bisa mengganggu ATME dari sinobiotik, baik absorpsi, distribusi, maupun ekskresinya. Setelah fase 1 lanjut fase 2. Fase 2 adalah konjugasi secara kovalen antara senyawa sinobiotik dengan senyawa endogen. Secara kovalen artinya di sini dengan ikatan yang kuat ya, ikatan kovalen itu kan ikatan yang kuat. Senyawa-senyawa endogen ini bisa macam-macam. Misalnya glutathione atau GSH, sulfat, glisin atau asam glukuronat. Enzim yang bekerja pada fase 2 ini adalah golongan enzim transferase yang bisa menggabungkan berbagai macam senyawa hidrofobik tadi itu dengan senyawa-senyawa endogen. Penambahan gugus-gugus anionik yang endogen ini tadi bisa membantu detoksifikasi elektrofil yang reaktif sehingga nanti akan dihasilkan metabolit yang polar
yang tidak bisa berdifusi melewati membran sehingga akan lebih mudah diekskresikan. Jadi fase 1 tadi sebenarnya sudah membuat senyawa sinobiotik itu lebih polar. Tetapi nanti pada fase 2 ini akan lebih polar lagi dan lebih hidrofilik lagi. Jadi lebih mudah diekskresikan. Terdapat 5 reaksi utama pada fase 2. Glukuronidasi, sulfasi, konjugasi dengan glutation, asetilasi, dan metilasi. Ini jelas ya. Dikonjugasikan dengan apa sesuai dengan namanya. Kalau glukuronidasi tentu dengan asam glukuronat. Kalau sulfasi dengan sulfat. Ini dengan glutation, ini dengan gugus asetil, dan ini dengan gugus metil. Yang pertama glukuronidasi. Glukuronidasi adalah konjugasi dengan asam glukuronat dengan donor glukuronilnya UDP asam glukuronat. Katalisnya glukuronosil transferase yang terdapat pada retikulum endoplasma dan sitosis. Glukuronidasi ini mungkin adalah reaksi konjugasi yang paling banyak. Nah, ini adalah beberapa contoh sinobiotik yang diglukuronidasi ya, dikonjugasikan dengan asam glukuronat, antara lain anilin, fenol, 2-asetilaminofluorin, asam benzoat, dan steroid. Ini glukuronidasi fenol. Fenol ini dikonjugasikan dengan asam glukuronat menjadi fenol glukuronat yang aman dan mudah diekskresikan. UDP asam glukuronatnya dari mana? Dari D-glukosa, kemudian jadi alfa D-glukosa 1-fosfat, lalu jadi UDP glukosa setelah mendapatkan UDP dari UTP, kemudian oleh UDP glukosa dehidrogenasa jadi UDP asam glukuronat. Kemudian fenol ini kalau tidak hati-hati, setelah fase 1 itu bisa terbentuk metabolit yang berbahaya. Jadi fenol ini asalnya dari benzin. Benzin oleh CYP jadi fenol. Nah fenol ini bisa juga oleh CYP diubah jadi hidroquinon. Dan ini memiliki potensi untuk membentuk radikal fenoksil. Apalagi di sini kalau fenolnya ini menstimulasi enzim PHS mieloperoksidase. Dia akan bisa jadi radikal fenoksil yang mana efeknya ini ke sumsum tulang. Jadi radikal fenoksil ini bisa berikatan pada protein dan DNA yang ada di sumsum tulang belakang menyebabkan supresi sumsum tulang. Padahal sumsum tulang ini kan berfungsi untuk pembentukan sel darah, sehingga nanti bisa mengakibatkan terjadinya leukemia. Tapi kalau nanti dia sudah lewat fase 2, di sini dikonjugasikan dengan asam glukuronat, dia di sini jadi fenol glukuronat yang aman. Bahayanya di sini pada antara fase 1 dan fase 2. Yang kedua adalah sulfasi. Nah, kalau ini dikonjugasikan dengan sulfat ya. Donor sulfatnya adalah PAPS adenosin 3-fosfat 5-fosfosulfat atau sulfat aktif. Yang bisa dikonjugasikan dengan sulfat antara lain alkohol, arilamin, dan fenol. Jadi fenol ini bisa dikonjugasikan dengan asam glukuronat ini atau juga bisa dengan sulfat. Misalnya ini. Fenol dikonjugasikan dengan sulfat lewat PAPS ini ya, dengan bantuan enzim aryl sulfotransferase. Ini juga nanti jadi aman, mudah diekskresikan. Yang juga lewat sulfasi ini antara lain toluen ya. Toluen ini oleh CYP jadi bensil alkohol mengalami hidroksilasi sama seperti fenol tadi. Kemudian mengalami sulfasi dikonjugasikan dengan sulfat dari PAPS oleh enzim yang sama aryl sulfotransferase dan nanti mudah diekskresikan. Yang ketiga adalah konjugasi dengan glutation. Terutama di sini untuk senyawa-senyawa toksik. Banyak sekali elektrofilik sinobiotik yang toksik yang secara potensial itu karsinogen dikonjugasikan dengan glutation. Glutationnya di sini terutama dalam bentuk GSH ya, glutaten yang tereduksi. Ini terutama senyawa-senyawa toksik, obat-obatan dan karsinogen. Ini glutation yang tereduksi GSH mengandung gugus SH-nya ini ya, sulfitril. Dia adalah suatu tripeptide gamma glutamyl cysteine glycine. Dengan bantuan enzim glutation reduktase, nanti bisa terbentuk GSH ini, sehingga terbentuk gugus sulfitrilnya.
Kemudian sinobiotik elektrofilik itu bisa dikonjugasikan dengan GSH yang nukleofilik ini dengan bantuan glutathione S transferase sehingga terbentuk RSG. Jadi pada proses ini gugus glutamil dan glisin itu dihilangkan, lalu gugus sistein itu diasetilasi, kemudian akan terbentuk asam merkapturat yang mudah diekskresikan lewat urin. Sebentar, saya ada telepon dulu ya, sebentar. Mohon ditunggu. Oke, mohon maaf, saya lanjutkan lagi. Jadi gugus sulfhidrilnya itu, sulfhidril sistein dari GSH itu adalah bagian yang bersifat aktif dalam glutathione. Jadi terutama di sini untuk karsinogen dan senyawa toksik ya. Jadi di sini bisa berikatan, mana senyawa sinobiotik itu biasanya senyawa elektrofilik dikonjugasikan dengan GSH yang nukleofilik. Dikonjugasikannya ini dibantu dengan enzim glutathione S transferase yang banyak pada sitosol hati. GSH ini untuk senyawa-senyawa berbahaya. Gugusnya glutamil dan glisinil yang dikeluarkan enzim-enzim spesifik. Gugus asetil ditambahkan pada gugus amino bagian sistenil, sehingga nanti akan jadi asam merkapturat yang merupakan konjugat L-asetilsistein yang nanti mudah dikeluarkan lewat urin, tidak berbahaya. Selain untuk metabolisme sinobiotik menetralisir toksin ya, GSH itu juga berperanan penting dalam membantu kinerja antioksidan untuk menguraikan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini adalah suatu oksidan, sebenarnya dia bukan radikal bebas ya. Tetapi dia memiliki potensi untuk membentuk radikal bebas. Makanya dikatakan dia adalah primary ROS, primary reactive oxygen species. Karena dari H2O2 ini nanti bisa terbentuk radikal hidroksil yang sangat berbahaya dan merusak berbagai macam sel lewat stres oksidatif. Sebelum dia membentuk radikal hidroksil, dia diredam dulu dengan bantuan GSH ini. Enzim untuk menguraikan H2O2 ini adalah GSH peroksidase. Terutama yang bekerja untuk menguraikan H2O2 dan juga tadi untuk dikonjugasikan dengan sinobiotik itu adalah GSH. GSH ini adalah glutathione dalam bentuk tereduksi, mengandung gugus sulfhidril. Kalau dia teroksidasi, dia tidak mengandung sulfhidril lagi, tapi GSSG. Nah, kalau teroksidasi, dia tidak memiliki fungsi sebagaimana yang tereduksi. Dia tidak bisa menguraikan H2O2 dan tidak bisa untuk bereaksi dengan sinobiotik. Ketika GSH ini bergabung dan juga bereaksi dengan H2O2, dia akan jadi GSSG. Dia bisa direduksi kembali jadi GSH dengan enzim GSH reduktase dan dengan bantuan NADPH. Sekali lagi NADPH ya. Mana NADPH ini dihasilkan lewat HMP shunt, jalur alternatif oksidasi glukosa. Nah, kalau NADPH ini produksinya terganggu lewat gangguan enzim HMP shunt itu tadi, GSH ini tidak bisa terbentuk, GSSG tidak bisa jadi GSH lagi. Sehingga H2O2 ini akan bisa menyebabkan kerusakan sel. Kira-kira sel apa yang paling rentan terhadap kerusakan akibat stres oksidatif radikal bebas ini? Kira-kira sel mana?
Hafsah, Hanun, ada? Hafsah? Hafsah? Halo Hafsah, ada ndak ini? Iya, dokter. Ya, kira-kira sel apa yang paling rentan? Paling rentan dengan kerusakan akibat radikal bebas H2O2 efeknya ini. Mungkin sel otak, dok. Ya, ada ya, yang lain, jawaban lain? Yang betul adalah eritrosit ya. Eritrosit ini sangat rentan mengalami kerusakan akibat radikal bebas. Kalau pada kelainan tertentu, misalnya kelainan genetik namanya G6PD ya, defisiensi enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase, dia kekurangan enzim yang penting untuk produksi NADPH, maka eritrosit akan lebih mudah pecah. Mohon maaf, ini ada telepon lagi, maaf. Oke, mohon maaf, saya lanjutkan kembali. Jadi eritrosit ini gampang pecah kalau misalnya NADPH ini kurang. Karena glutationnya tadi tidak ada yang tereduksi sehingga bisa membantu meredam radikal bebas. Biasa reduksinya itu tidak baik. Oksidanya nanti akan menyebabkan pembentukan radikal hidroksil, pembentukan radikal bebas yang lain juga, sehingga eritrositnya akan mudah pecah, mengalami yang namanya hemolisis akibat efek oksidatif lipid membran eritrosit. Ini namanya anemia hemolitik. Selain pada antioksidan, GSH juga penting pada proses pengangkutan asam-asam amino tertentu di membran sel ginjal. Jadi asam amino ini bisa berikatan dengan GSH menjadi gamma glutamil asam amino dan sistenil glisin. Dengan bantuan enzim GTT gamma glutamil transferase yang banyak terdapat di membran plasma sel tubulus ginjal dan di dalam retikulum endoplasma hepatosit. Ini penting sekali untuk transfer asam-asam amino melintasi membran plasma. Yang keempat adalah asetilasi. Ini transfer gugus asetil ke sinobiotik. Dengan donor asetilnya adalah asetil-CoA, asetat aktif. Dan katalisnya adalah enzim asetil transferase. Jadi nama-nama enzimnya ini sesuai dengan nama reaksi dan substratnya ya. Kalau ini asetil maka asetil transferase. Ini sinobiotiknya dan asetil-CoA nanti jadi asetil X dan CoA. Enzim asetil transferase ini banyak terdapat di sitosol, terutama di sitosol hepar. Sama seperti CYP, asetil transferase ini juga memiliki polimorfisme atau variasi gen. Ada dua macam, fast asetilator dan slow asetilator. Fast asetilator
Berarti proses asetilasinya itu cepat sehingga clearance atau eliminasi dari obat-obatan dari sinobiotik ini akan lebih mudah. Slow asetilator sehingga asetilasinya ini lambat. Sehingga clearance-nya dari obat-obatan itu akan lebih lambat dan efek toksik dari obatnya tinggi. Terjadi akumulasi dari efek toksik obatnya. Misalkan pada kasus isoniazid ya, isoniazid atau INH itu adalah regimen obat yang rutin diberikan pada treatment pasien tuberkulosis paru, pulmonary TB. Orang-orang dengan slow asetilator lebih rentan mengalami toksisitas INH. Jadi INH-nya itu akan lebih lambat untuk dikeluarkan, akan lebih mudah menumpuk dan terjadi toksisitas di dalam tubuh individu tersebut. Maka kalau di luar negeri ini juga sering dicek polimorfismenya. Lalu yang nomor 5 adalah metilasi. Ini adalah transfer gugus metil ke sinobiotik dengan donor gugus S-adenosilmetionin dan katalisnya enzimnya metil transferase. Sudah disampaikan ya, antara fase 1 dan fase 2 bisa terbentuk metabolit reaktif yang bisa mengakibatkan efek samping obat dan efek-efek toksik lainnya. Kalau sudah lewat fase 2 aman dia, terbentuk metabolit non-toksik yang bisa diekskresikan, tapi setelah fase 1 ini dengan sitokrom P450 ini terbentuk reaktif metabolit. Metabolit reaktif ini bisa menimbulkan efek toksik melalui ikatan kovalen dengan berbagai macam makromolekul. Ikatan kovalen itu berarti ikatannya kuat ya. Respon yang pertama adalah terjadinya sitotoksisitas. Ini ketika sinobiotik berikatan dengan target-target yang penting seperti DNA, RNA, dan protein yang penting untuk survival. Ini contohnya adalah pada proses bioaktivasi parasetamol. Parasetamol itu ada sekitar kemungkinan 10%-nya untuk dimetabolisir menjadi metabolitnya yang aktif namanya itu NAPKI. Yang nanti bisa mengakibatkan berbagai macam kerusakan sel melalui aktivasi radikal bebas. Akan saya jelaskan di belakang. Jadi jangan diremehkan walaupun hanya obat biasa ya, obat warung toh ya parasetamol ini. Ini kan bisa diminum, dibeli oleh siapa saja toh ya. Harus hati-hati diberikan parasetamol. Kemungkinan yang kedua adalah kerusakan imunologis. Di sini sinobiotik bertindak sebagai hapten dan bergabung dengan protein untuk memproduksi antibodi. Antibodinya ini akan merusak sel-sel kita sendiri, menyebabkan kerusakan sel melalui mekanisme imunologis. Nah ini kira-kira kasusnya apa ini? Pernah dengar nggak? Alergi obat terus terjadi yang berbahaya itu, ada namanya itu sindromnya itu, penyakitnya itu. Ini biasanya kalau pasiennya itu sudah dari riwayat alergi obat, kemudian nanti sinobiotiknya itu bertindak sebagai hapten, menimbulkan efek pembentukan antibodi dan kerusakan imunologisnya. Ada yang pernah dengar enggak? Apa ini kira-kira? Sindrom Steven Johnson, Dok. Ya, oke, terima kasih Haila. Jadi Steven Johnson syndrome itu sering kali dengar tuh ya kalian. Jadi pasien-pasien dirawat biasa tiba-tiba muncul reaksi alergi berupa Steven Johnson syndrome ini. Atau yang sejenis juga ada toxic epidermal necrolysis. Jadi kulitnya itu mengelupas. Ini akibat proses imun. Yang sering kali menimbulkan SJS ini itu obat-obat antibiotik biasa ya sebenarnya ya. Misalnya golongan misalnya seringkali kalau dokter gigi ngeresepin obat itu apa sih biasanya? Golongan apa itu? Saya lupa ya. Biasanya kalau dokter gigi itu ngeresepin obatnya apa aja ya kalau antibiotik itu ya? Sudah diajari belum? Belum sama sekali, Dok. Oh ya. Jadi hati-hati
kalau meresepkan antibiotik, walaupun itu antibiotik yang rutin ya, seringkali kita resepkan biasa. Selain amoksisilin itu juga, oh ini nih golongan ciprofloxacin gitu tuh. Terus chloramphenicol gitu tuh. Walaupun itu obat-obatan yang saya ringan ya, kan itu antibiotik biasa, enggak yang sampai antibiotik keras gitu tuh ya. Tapi kalau kita tidak mengecek apakah pasien tersebut ada riwayat alergi sebelumnya, bisa jadi timbul SIS ini. Dan hati-hati. Karena kadang kalau pasiennya tidak ngerti kan dikira dokternya yang lalai. Jadi ditanyakan dulu apakah ada riwayat alergi sebelumnya pada pasien tersebut atau tidak, alergi obat ya. Kemudian efek yang ketiga adalah karsinogenesis. Ini lewat efek-efek yang tadi sudah disebutkan, misalnya yang banyak itu rokok ya. Rokok dari inaktif metabolitnya lalu jadi aktif, terus timbul efek-efek karsinogenesis. Bisa secara langsung atau tidak langsung. Tidak langsung misalnya dari sisi gen. Jadi obatnya atau sinobiotiknya itu metabolitnya bisa menyebabkan mutasi DNA sehingga gen penyandi proliferasi sel, terus protein-protein yang bersifat karsinogenesis itu akan jadi aktif. Nah ini untuk summary-nya dari respon seluler terhadap sinobiotik dari reaktif metabolitnya ini ya, akibat ikatan kovalen molekul bisa terjadi 3 hal, sitotoksisitas, kerusakan sel, kemudian terbentuknya hapten, produksi antibodi dan kerusakan imunologis, dan mutasi yang menyebabkan kanker. Tapi kalau sudah lewat ini ke fase 2, ya bisa jadi metabolit non-toksik yang aman. Jadi bahayanya ada setelah fase 1. Lalu ini untuk kesimpulannya key point-nya tadi ya, sinobiotik itu menyebabkan perubahan aktivitas dari senyawa sinobiotik. Metabolismenya itu bisa mengubah aktivitas dari senyawa sinobiotiknya. Fase 1 itu adalah penambahan atau penghilangan gugus, senyawa sinobiotiknya jadi lebih polar dan hidrofilik. Fase 2-nya itu akan lebih menghilangkan aktivitas biologisnya dan meningkatkan polaritasnya. Proses biotransformasi ini butuh energi. Lalu sistem enzimnya itu bisa diinduksi oleh berbagai macam senyawa. Kemudian bisa dipengaruhi beberapa hal. Pengaruhi usia, jenis kelamin, genetik, lingkungan, diet, dan lain-lain. Melalui biotransformasi, nanti akan jadi water soluble hidrofilik. Sinobiotik yang larut air ini lebih mudah dieliminasi karena T setengahnya lebih rendah, terutama di sini lewat urin. Kemudian enzimnya tadi memiliki berbagai macam jenis, terus-menerus disekresikan, terus bisa diinduksi, sangat spesifik dan spesifisitasnya itu luas ya, artinya tiap jenis itu memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Kemudian polimorfik, punya spesifisitas stereoisomer, jadi pada hormon juga bisa bekerja. Kemudian CYP ini merupakan mixed function oksidase yang banyak di hepar. Di jaringan lain juga, tapi yang banyak di retikulum endoplasma hepar. CYP 1, 2, 3 itu membantu metabolisme obat. Nah ini jenis-jenisnya ya. Untuk alkohol itu CYP2E1 bisa diinduksi oleh alkohol. Dioksin PCB bisa menginduksi CYP1A, barbiturat bisa menginduksi CYP2B, dan lain-lain. Nah ini paracetamol yang tadi saya sebutkan. Paracetamol atau acetaminophen setelah lewat fase 1, 10%-nya ini akan menghasilkan NAPI. Sementara 90%-nya ini aman ya, bisa 2 lewat sulfasi, glukuronidasi, nanti diekspresikan. Tapi kalau pada NAPKI, nah NAPKI ini kalau misalnya dia lolos ke fase 2 aman, dia dikonjugasikan dengan glutathione dan diubah jadi asam merkapturat yang larut air. Tapi kalau tidak, bisa mengakibatkan kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Jadi dia bisa menginduksi pembentukan radikal bebas yang merusak sel. Jadi acetaminophen ini bisa lewat fase 2 dikonjugasikan dengan asam glukuronat atau
dengan sulfat di sini, lalu diekskresikan lewat urin, tapi kalau 10%-nya, dia bisa jadi NAPQI, apalagi kalau dipicu senyawa tertentu yang bisa menginduksi CYP. Misalnya di sini CYP2E1 ini bisa diinduksi oleh etanol. Kalau diinduksi etanol, CYP2E1-nya ini akan lebih mudah mengubah asetaminofen jadi NAPQI, N-acetyl P-benzoquinoneamine toxic intermediate. NAPQI ini masih bisa berpeluang untuk dikonjugasikan dengan glutathione dengan bantuan enzim glutathione S-transferase, sehingga menjadi asam merkaptopurat yang aman dan diekspresikan lewat urin. Tapi kalau tidak, dia bisa berikatan dengan protein sel dan bisa merusak komponen sel. Gambaran lainnya ya, asetaminofen bisa mengalami sulfasi atau konjugasi dengan asam glukuronat lalu diekskresikan dengan mudah karena larut air. Tapi ada peluang dia jadi NAPQI. NAPQI ini bisa dikonjugasikan oleh glutathione menjadi asam merkaptopurat yang aman diekskresikan lewat urin. Tapi dalam kondisi glutathione-nya ini deplesi itu artinya rendah kadarnya atau kurang kadarnya di tubuh ya. Atau mungkin dia di sini sudah terlanjur berikatan dengan protein, dia akan menimbulkan efek toksik. Ini efek toksiknya. NAPQI ini bisa diubah menjadi fenoksiasetaminofen radikal. Kemudian dia bisa memicu pembentukan radikal bebas lewat anion superoksid, hidrogen peroksida, dan radikal hidroksil. Nanti memicu berbagai macam kerusakan sel. Jadi radikal hidroksil ini bisa berikatan dengan membran sel, bisa berikatan dengan protein, merusak fungsi protein, struktur protein, bisa berikatan dengan DNA, menyebabkan mutasi. Nah, ini akan menyebabkan berbagai macam kerusakan sel melalui mekanisme sitotoksisitas. Oke, mungkin itu saja. Jadi itu ya, key point-nya tadi, fungsinya metabolisme sinobiotik harus paham, bukan detoksifikasi. Karena masih ada peluang